Selamat berjumpa kembali, terutama untuk rekan-rekan yang selalu merindukan kesuksesan di masa depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara khusus suatu tema yang begitu menariknya karena ini penting dalam seseorang mencapai kesuksesan di kemudian hari. Kita pada kesempatan kali ini akan beberapa menit ke depan membahas tentang personal branding. Kita tahu bahwa personal branding itu merupakan sesuatu yang teramat penting dalam kehidupan kita, karena dengan personal branding itu pula lah maka masa depan kita dapat teraba lebih jelas dan lebih pasti. Selanjutnya bahwa kita mesti mengenal terlebih dahulu apa itu personal branding. Personal branding itu merupakan suatu proses membangun dan mengelola citra atau reputasi dari seseorang sehingga dapat kita tawarkan secara profesional, baik itu untuk saat ini maupun di masa depan. Itu adalah tentang personal branding. Lantas, jika kita memiliki personal branding yang baik, apa kira-kira yang dapat kita ambil sebagai manfaatnya? Ada beberapa manfaat jika kita memiliki personal branding yang baik, yaitu yang pertama, dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan mampu untuk membangun reputasi. Personal branding memungkinkan kita untuk membangun dan mengelola reputasi dengan cermat. Dengan memilih bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain secara konsisten, yang dengan sendirinya akan memancarkan citra tersebut. Dengan personal branding pula kita dapat mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita. Ini merupakan dasar dari reputasi yang baik yang akan terwujud pada saat-saat nanti. Kemudian manfaat yang kedua, setelah kita yang pertama tadi adalah membangun reputasi, dengan membangun personal branding yang baik, maka akan meningkatkan citra sosial media kita. Kita tahu bahwa saat ini yang namanya media, termasuk di dalamnya adalah media sosial, sangat-sangat memiliki peran yang teramat penting dalam mendukung tercapainya suatu personal branding seseorang. Personal branding yang kuat dapat meningkatkan keterlibatan kita di platform media sosial. Orang akan lebih tertarik untuk mengikuti
dan juga berinteraksi dengan kita jika kita memberikan konten yang konsisten, yang relevan, dan juga konten yang bermanfaat. Ini tentu saja dapat memperluas jaringan dan juga meningkatkan pengaruh kita dari dunia digital. Itu yang kedua. Selanjutnya, manfaat yang ketiga dari personal branding itu adalah kredibilitas. Dengan dimilikinya personal branding yang kuat dan terpercaya, kita dapat membangun suatu kredibilitas di antara rekan, partner, atasan, ataupun bawahan, di mana orang akan cenderung untuk mempercayai kita jika mereka melihat kita sebagai ahli atau sumber yang dapat diandalkan dalam bidang tertentu. Itu adalah kredibilitas. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah dengan personal branding yang baik, kita akan mampu membangun kejujuran dan kepercayaan diri. Jika kita tidak bisa jujur tentang aspirasi apa yang kita pikirkan, maka kepercayaan diri itu juga tidak akan muncul dari diri kita. Ketika citra yang kita suguhkan dengan penataan yang benar, maka kita akan lebih yakin untuk tampil di hadapan publik karena tidak ada hal mengganjal yang harus ditutup-tutupi. Itu yang keempat. Lantas manfaat yang kelima dari personal branding yang baik adalah membangun koneksi. Dengan citra diri yang jelas dan tertata, maka kita akan mendapatkan nilai plus dari publik. Koneksi yang kita miliki dengan sendirinya juga akan semakin luas. Karena kesuksesan kita dalam membangun citra diri ini, maka tidak heran jika nantinya tawaran kolaborasi akan berdatangan dengan sendirinya. Itu adalah beberapa manfaat dari personal branding yang kita miliki dengan baik. Setelah kita memahami berbagai manfaatnya, tentu muncul dalam benak kita bagaimana cara membangun personal branding kita agar menjadi personal branding yang dikenal oleh publik bahwa kita memiliki personal branding yang baik. Cara yang pertama adalah kita mesti menentukan tujuan. Setiap hal yang kita lakukan haruslah memiliki tujuan yang jelas. Termasuk di dalamnya adalah manakala kita membangun personal branding ini. Kita mesti menemukan apa yang menjadi tujuan kita di masa depan. Karena dengan bedanya tujuan, maka berbeda pula strategi yang harus kita lakukan ke depannya. Itulah mengapa pentingnya
tujuan itu perlu untuk kita tanamkan paling tidak dalam hati nurani kita yang paling dalam kita sebagai seorang insan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan melakukan riset. Personal branding ini merupakan hal yang tidak bisa kita lakukan tanpa strategi yang matang. Pada akhirnya kita perlu bersaing dengan orang lain yang juga sedang berusaha untuk membuat branding atas diri mereka masing-masing. Kita dapat meriset orang-orang atau pribadi-pribadi yang menurut kita memiliki personal branding yang baik dan dapat dijadikan role model. Kita bisa menelaah mereka tentang apa yang mereka lakukan, mulai dari kebiasaan, kemudian juga bisa kita tinjau dari aspek etos kerjanya. Itu adalah tahapan kedua. Kemudian yang ketiga yaitu kita menentukan karakter yang ingin kita tonjolkan. Dalam tahapan ini kita mesti menentukan karakter-karakter ini di awal sehingga persona yang terbentuk ke depannya akan terus bisa konsisten dan kita akan mudah diingat oleh publik. Kemudian yang keempat, di dalam proses mencapai personal branding yang baik, janganlah kita melakukan suatu kebohongan. Bagian terpenting dari personal branding itu adalah originalitas. Selain merusak reputasi, kebohongan juga memiliki potensi dalam pelanggaran hukum. Maka dari itu, lebih baik jujur dengan kondisi yang ada. Biarkanlah kesederhanaan kita menjadi faktor unik yang melekat kepada diri kita. Lantas yang kelima tahapannya adalah kita harus memulainya dari sekarang. Jangan menunda-nunda. Personal branding itu perlu waktu yang lama untuk bisa dibangun dengan baik. Oleh sebab itu, semakin cepat kita memulainya akan semakin baik. Kalau kita menunggu menjadi sempurna terlebih dahulu, maka niscaya kita tidak akan pernah memulai untuk membangun personal branding yang bernilai. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita ikuti alurnya jika kita ingin membangun personal branding yang baik. Selanjutnya adalah apa yang menjadi konsep dari personal branding itu sendiri. Konsep dasar dari pengembangan personal branding itu yang pertama adalah spesialisasi. Konsep ini dapat dilakukan pada satu atau beberapa cara, seperti tentang ability atau kemampuan, tentang behavior atau perilaku,
tentang lifestyle atau gaya hidup, bisa juga tentang mission atau misi, atau bisa pula dengan produk, ataupun bisa juga tentang profession atau profesi, atau juga tentang service atau pelayanan. Itu adalah konsep tentang spesialisasi. Kemudian konsep yang kedua dalam personal branding itu adalah konsep nama baik. Jika seseorang telah terkenal sebagai orang yang baik dan ramah, maka ia harus secara konsisten terus menjaga nama baik tersebut agar terus memberikan hal yang positif dan juga bermanfaat. Itu adalah konsep kedua. Kemudian konsep yang ketiga dalam personal branding adalah konsep tentang kepemimpinan. Orang yang memiliki personal branding kuat pada umumnya memiliki kepemimpinan yang baik, termasuk yang baik ini adalah ketegasan, sehingga dapat memutuskan sesuatu dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Itu konsep kepemimpinan. Selanjutnya yang keempat adalah konsep keteguhan. Keteguhan di sini memiliki arti bahwa personal branding itu membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Selama proses tersebut berjalan, kita mestinya teguh dan percaya diri bahwa kita mampu mendapatkan personal branding yang baik di mata publik. Dan konsep personal branding yang kelima yaitu konsep tentang kepribadian, di mana personal branding yang baik memiliki sejumlah perbedaan dari orang lain. Mungkin ada orang yang meniru personal branding dari orang lain, tetapi kita bisa membuat pencitraan diri yang berbeda dan unik dari orang lain. Itu tadi adalah tentang konsep dalam personal branding. Tentu masih ada beberapa konsep dari personal branding ini yang belum kita kupas di sini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya yang berkaitan dengan pendidikan karakter ataupun pembentukan personal branding ini. Yang pada intinya adalah bahwa jika kita ingin memiliki sesuatu positif di masa depan, personal branding merupakan salah satu pintu pembuka dari masa depan yang jauh lebih jelas. Dengan personal branding yang baik itu pula lah, maka tombol-tombol kesuksesan yang ada di depan kita itu dengan sendirinya akan terbuka lebar-lebar, karena nantinya publik akan dapat menilai atas diri kita bahwa diri kita memiliki berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Nah, keunikan-keunikan yang bersifat positif inilah
yang nantinya akan tersebar ke ranah publik, dan publik pasti suatu ketika akan menilai bahwa kita layak untuk diberikan sesuatu oleh mereka. Demikian pembahasan singkat kita tentang personal branding. Mudah-mudahan akan semakin membuka wawasan kita betapa pentingnya personal branding ini dalam menyongsong masa depan kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe.